Halo anak-anak, apa kabar? Pasti dalam keadaan baik dan sehat di rumah. Renungan hari ini akan ditemani oleh Pak Bagas dan firman hari ini akan diberikan oleh Budia. Nah anak-anak, sebelum kita memulai renungan hari ini, mari kita bangkit berdiri, kita pujikan satu pujian pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita ambil sikap doa yang baik. Kita akan berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, puji dan syukur Tuhan kami haturkan kepadamu, karena Engkau telah berikan kami kenyamanan dalam tidur kami semalam, untuk mengistirahatkan tubuh kami sejenak, hingga pada pagi hari ini Engkau telah bangunkan kami kembali, dan Engkau pasti akan siapkan kami untuk siap mendengarkan firman-firman-Mu, hingga firman-Mu dapat kami resapi dalam hidup kami, dan kami dapat laksanakan dalam kegiatan kami sehari-hari. Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman yang akan diberikan oleh Budia, mari kita pujikan satu pujian, Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku
ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Nah anak-anak, firman pada hari ini akan diberikan oleh Budia. Selamat pagi anak-anak, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, yang senantiasa melindungi dan menjagai kami dalam setiap kegiatan hidup kami. Kami juga bersyukur jikalau kami ingin berbuat baik, Tuhan tetap akan menolong kami. Tuhan, kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami bila kami ingin bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau berkuasa atas kami dan melakukan yang terbaik untuk kami, memberkati kami sekarang dan selamanya, sehingga kami boleh siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama-Mu Putra Allah yang hidup, kami mengenal Engkau di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tadi Pak Bagas sudah menyanyikan beberapa pujian dan itu akan memperkuat kita, iman kita untuk lebih dekat kepada firman Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, yaitu pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-7b sampai dengan 12 ya. Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-7b sampai dengan ke-12. Silakan dibuka dari rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengarkan firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah nama dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus yang disebut juga Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidaklah engkau berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak akan dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut yang gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang terjadi pada waktu itu, percayalah gubernur itu dan ia takjub oleh ajaran Tuhan.
Anak-anak, demikian firman Tuhan. Kita mengetahui sekarang ini banyak sekali orang-orang takut untuk melakukan kebenaran, ya, dengan beberapa alasan. Tetapi Paulus yang ditemani oleh Barnabas yang penuh dengan kuasa Roh Kudus selalu ingin melakukan kebenaran, selalu ingin mengajarkan Injil, selalu ingin mengajarkan firman Tuhan. Dan terbukti pada saat itu seorang gubernur memanggil mereka, yaitu memanggil Paulus yang dulunya disebut Saulus sebagai orang yang menentang ajaran Tuhan Yesus, sekarang sudah menjadi orang yang sangat setia kepada Tuhan. Kegigihannya, kekuatannya untuk mengabarkan firman Tuhan benar-benar dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan harapan supaya banyak orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Injil. Nah, gubernur ini rupanya mengetahui bahwa ajaran Paulus dan Barnabas itu, yaitu memperkenalkan ajaran Yesus, sangat luar biasa. Dia ingin mengenal Yesus Kristus, dia ingin mengenal ajaran Yesus. Nah, keinginan gubernur itu ditentang oleh seorang ahli sihir, ya, bernama Elimas. Nah, seketika itu juga Paulus mengetahui apa yang direncanakan oleh Elimas. Kemudian dengan kekuatan dari Tuhan, dengan penyertaan Roh Kudus, Paulus dengan gencar sekali tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan itu dilakukan. Dia sangat membenci apa yang dilakukan oleh Elimas. Kemudian dia juga bersumpah bahwa Elimas, engkau menghalangi kehendak Tuhan, menghalangi firman Tuhan, engkau akan menjadi buta. Dan itu ternyata benar, anak-anak. Elimas buta untuk beberapa hari. Nah, sejak saat itu gubernur itu takjub dan saat itu juga percaya, lebih menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus atas ajaran dan himbauan dari Rasul Paulus. Nah, anak-anak, dari pembelajaran firman Tuhan hari ini apa yang kita ambil hikmatnya? Yang kita ambil hikmatnya adalah kita tidak boleh takut dan gentar bila melakukan firman Tuhan di dalam kebenaran. Jangan pernah takut untuk melakukan kebenaran di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan selalu menuntun kita. Melalui Roh-Nya yang kudus, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita mengalami masa-masa yang sulit bila kita melakukan kebenaran. Karena kehendak Tuhan, firman Tuhan akan hadir tepat pada waktunya, menolong kita. Mari kita bersama-sama untuk tetap gigih, tetap setia, tetap semangat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar, karena Tuhan selalu menolong kita. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang di rumah? Tentunya kita tidak akan takut dan gentar melakukan kebenaran firman Tuhan mulai dari sekarang. Jangan takut, jangan gentar. Kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan supaya boleh berkarya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu menguatkan iman kami untuk kami boleh melakukan suatu kebenaran di dalam Tuhan. Sehingga apa yang boleh kami lakukan, apa yang boleh kami perbuat dalam hidup ini, kami percaya Tuhan menyertai memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, hadirlah dalam kehidupan kami sehingga apa yang boleh kami lakukan itu boleh kami lakukan diberkati dan dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin berdoa untuk
anak-anak kami yang ada di rumah dengan mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk lomba Pepenkris. Kami percaya Engkau juga memberkati karya-karya mereka, sehingga apa yang boleh mereka persembahkan kepada Tuhan, semuanya itu boleh dilakukan dengan kesungguhan hati. Terima kasih Tuhan, berkati mereka, kiranya Tuhan menjaga mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan, juga kepada orang tua murid dan kami sebagai guru dan karyawan. Kami percaya Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Putra Allah yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan lanjutkan lagi pujian dipimpin oleh Bapak Bagas. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah anak-anak, itu tadi adalah firman yang sudah diberikan oleh Bu Dia. Semoga firman yang sudah diberikan dan anak-anak sudah dengarkan dapat anak-anak praktekkan di kehidupan anak-anak sehari-hari. Nah anak-anak, untuk menutup renungan pada pagi hari ini, mari kita kembali pujikan satu pujian pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Anak-anak, selamat melaksanakan aktivitas anak-anak. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.